Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi dengan kita, tapi hari ini kita kekurangan satu orang, yaitu si maskot brokoli kita. Enggak, maskot. Minggir. Kuntilanak aja dijutekin ya. Iya. Ya itu adalah Aileen. Tapi kita minta doanya juga ya buat Aileen. Sebenarnya sih udah agak baik ya. Jadi Aileen kenapa tidak ada hari ini? Karena Aileen mengidap Masih isoman lah, positif lah istilahnya kemarin kan, positif. Jadi ya udah kita hajar berempat karena pasti kalau kita tidak konten-konten ada aja yang lagi kapan upload. Jadinya lah kita tetap berkonten, tapi kita juga tetap untuk meminta nih teman-teman semua untuk kesembuhan ataupun keselamatan dari kita semua lah. Tim DH. Terima kasih sebelumnya. Dan Aileen itu positif isoman ya, bukan positif berapa bulan ya. Just in case ada yang nanya mungkin. Ada yang berani. Gue rasa sih di komen ada yang berani. Aduh, ngerasain aja kan. Dan kalau ada Aileen kan gue seperti anak tertekan gitu, nggak bisa ngecengin. Aileen sekarang nggak ada, gue puas banget depan kamera. Aduh, jadi kita bisa langsung ngecengin Aileen tanpa terlihat orangnya gitu. Oke. Gue suka. Oke lah kalau kayak gitu. Dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu hal yang sebenarnya ini udah menjadi apa ya, yearly kalau gue bilang. Sebuah berita yearly yang dimana salah satu daerah tempat tinggal berkawasan di Jakarta Selatan, dan itu adalah tempat tinggal gue juga. Jadi gue udah mempunyai pengalaman tinggal di sana itu 9 tahun, which is lama ya. Lama. Dan gue mengupdate setiap berita-berita. Tahun ini ada apa nih? Tahun ini ada apa nih? Ya kalian tahu lah. Sebuah lokasi, gue ngomongnya rusun aja lah ya. Rumah susun di kawasan Jakarta Selatan di daerah X-Bata. Gue nyebutnya X-Bata. Nah, kalian pasti tahu. Karena dekat-dekat kali ini nih ada kejadian juga. Wanita berusia 35 tahun, sebut saja NA, inisialnya, dia akhirnya loncat dari lantai 8 dan itu menjadi booming. Tapi kita hari ini, konten hari kita tidak membahas si NA-nya. Kita membahas lebih ke arah ada apa dengan X-Bata. Rusunnya itu. Oke. Karena memang kejadiannya terus berulang. Dan konsep dari suicide sendiri atau bunuh diri ini kan udah sering kita ini kayak gue nggak tahu, kayak speak of devil gitu loh. Kalau ngomongin konten sebelumnya kita yang di siapa tuh Chesley Chris, gue di akhir-akhir konten part 2 kan gue ngomongin tiba-tiba gitu kan kejadian, langsung beritanya ada kejadian lagi gitu kan. Jadi kayak wow. Kayak speak of devil banget gitu. Nah, Kabo, wownya 3 kali dong. Wow gitu kan. Wow. Nah dari situlah kayaknya nih kita bolehlah mencoba sekali lokal lah ya kan. Nanti kita akan ada deduksi dulu, tapi kita tidak akan fokus kayak cari NA atau apa gitu kan. Belum kita nggak tahu. Iya, who knows kalau kita memang menemukan, karena kita mau ke biangnya nih. Betul. Fokusnya. Biasanya kan kita kayak kemarin ke Chesley, kita fokus ke Chesley-nya sebagai objek yang ingin kita selamatkan ya nggak sih. Nah di sini objek kita adalah lebih ke ATI sebenarnya sih. Konsep konten kali ini adalah ATI. Walaupun sebenarnya sih bisa langsung konten aja di unit gua gitu kan. Ya biar langsung live merasain nih kan. Tapi kayaknya untuk rame-rame agak sulit gitu ya. Kalian juga tahu lah rusun kayak gimana kan. Nah akhirnya ya udahlah, akhirnya terjadi konten kita kali ini. Kita akan menguak beberapa hal juga nanti mungkin ke depannya. Karena gini, gua waktu masih di Bobokul TV juga, dulu namanya Bobokul TV ya, Dimensi Horor, itu gue juga sudah ngebuat konten berbau X-Bata ini gitu loh kan. Dan itu karena pertama kali juga Bang Adam main ke unit gue, tiba-tiba bukan yang gue nanya sama Bang Adam gitu kan, biasa lah ya kan. Kalau gue kan orang nggak bisa, terus gue nanya sama yang bisa gitu kan. Di unit gue nih ada yang aneh-aneh nggak sih? Tiba-tiba langsung kan gue, itu ada kuntilanak gitu kan, itu ada genderuwo gitu kan. Enggak, Bang Adam langsung nunjuk tuh di balkon ada iblis. Gue langsung jiper gak sih? Terus gue nanya, Bang Adam, iblis sama jin level kelas atas istilahnya gedean mana? Ya iblis lah. Wah bangke lu Bang. Dan di situ loh akhirnya saya jadi parno gitu kan. Tapi lu bisa ceritain gak sih Bang? Itu ntar gue cut dulu tuh. Lu kan parno kan? Sama kayak pagi ini, kayak kita ngumpul terus bahas apa? Yang tadi tuh kan rusun X-Bata. Oke, tahu-tahu nggak pakai tadi ngaling-ngaling. Dia kan manggil gue, Mas Willy, kumpulin semua kekuatan lu ya, karena gini. Udah lu mendingan lu diem sekarang, gue bilang. Gue belum makan siang dia udah ngomong kayak gitu. Betul. Karena ini yang unik sih, karena kan kita melakukan deduksi asal dulu lah, bukan deduksi asal ya, deduksi singkat lah ya kan sebelum konten ini dibuat.
Terus mungkin Bang Adam sendiri juga sempat bilang ya, kayak ini bakal lebih next level lagi dari yang Chesley Chris sendiri gitu kan. Padahal kita lihat sendiri ya, Chesley Chris kemarin tuh agak berat banget. Itu peperangan terintens kita lah, bisa dibilang tim DA ya. Untuk berurusan dengan sebuah lokasi, gue bilang gitu kan, sebuah lokasi. Apakah akan intens lagi kita nggak tahu. Tapi kita merecall dulu lah ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, nge-recall dulu tentang si X Bata ini. Sebenarnya ada apa sih di X Bata? Oke, jadi gue sempat konten lah ya kan. Dan di situ bahwa skema dari bunuh diri ini bang, atau suicide lompat ini, itu rata-rata memang karena konsepnya adalah MLM. Gitu. Mungkin ada di konten gue, inilah nih gue kasih linknya kan. Nah, gue nggak tahu nih kalau bersama tim dia akan seperti apa. Gue yakin pasti akan the next level lagi. Karena di situ bukan sama si biangnya nih. Karena Bang Adam kemarin, gue sempat ngajak Bang Adam juga akhirnya ke basementnya langsung gitu kan. Ternyata tempatnya di basement bang ya, di basement yang paling bawah. Nah itu tuh pusatnya dia tuh, energinya di situ gitu loh. Sampai kayak akhirnya kita ngobrol sama si iblis ini ya bang ya. Kayak lebih ke arah, lu jangan gangguin gue ya gitu istilahnya. Jangan gangguin target. Oh silakan. Karena kan istilah kita lagi ngomong cari ribut kan. Kita lagi pengen iseng-iseng aja gitu loh. Bukan uji nyali sih. Kenapa Bro Will? Enggak kan. Ya lu sih, gue sembari deduksi kan. It's okay, keep going. Ntar gue cerita. Oke, nah dari situ kita udah dikasih peringatan sama mereka. Oh ya udah gitu kan, go ahead gitu. Nah itu baru si pusatnya tuh. Kalau pusatnya di situ bang ya. Pusatnya salah satu pusatnya ya. Nah, karena di gua keliling-keliling juga, karena kan banyak ya teman-teman gua juga ngajakin, ayo yuk penelusuran, ngapain penelusuran jauh-jauh, yuk main ke rusun gua aja, horor kok. dan benar jadi gua udah banyak dapat cerita lah dari segi supernaturalnya di lokasi itu gitu kan. Dan which is balik lagi, jadi lokasinya itu adalah si konsep dari MLM ini nih, atau rantai setan ini adalah, jadi misalkan lu bunuh diri nih bang. Enggak sih, target dia cewek sih sebenarnya sih. Target mereka cewek. Enggak, jangan Jaslin, jangan. Yang lain. Tuh, kuntirpan. Elin. Orangnya enggak. Aileen, gue gak mau ikut-ikutan ya. Misalkan Aileen loncat gitu kan, karena frustasi. Nah terus sudah nih, ya kan, jiwa dan soulnya ada di bumi lah bahasanya gitu. Itu langsung di istilahnya ya kayak kasus-kasus kita sebelum-sebelumnya lah ya. Ditangkap lah sama si iblisnya itu untuk dijadiin budak bahasanya. Dari dia ini, dia akan langsung mungkin arbis ya kalau sekarang. Kalau dulu gue nggak tahu ya istilah arbis ya. Mungkin udah jadi arbis di situ. Nah arbis ini akan mencari lagi korbannya misalkan ke Jesselyn untuk mempengaruhi itu loh. Jadi kayak whispering gitu loh. Dan gue, ya namanya juga hidup lah ya. Gue nggak tahu nih, tapi gue sering banget memang merasakan kayak ketika gue kesusahan ya, atau istilah gue lagi drop, banyak banget selingan-selingan, udah loncat aja. Itu gue yang nggak peka atau apa, tapi gue rasa ini kok kayak gue bukan gue banget gitu loh. Itu sih yang gue rasain. Makanya kayak gue yakin apalagi cewek yang lebih memakai perasaan akan lebih gampang untuk terkena bisikan-bisikan itu. Itu di X Rusun itu ya? Iya, di X Bata itu. Nah di X Bata ini konsepnya tuh kayak gitu. Jadi misalkan si Aileen nih udah bisikin kamu udah jadi, ya kan, jadi something. Pantesan. Yaudah, ini Nah, nanti oke. akan Dari situ kamu akan nyari lagi. Jadi gitu konsepnya MLM kayak Ponzi. Buset, ini apakah dapat kapal pesiar di neraka gitu kan? Kalau misalkan berhasil banyak dapat downline gitu kan. Jadi konsepnya downline. Boleh. Istilahnya keren sih, downline. Iya gitu loh. Jadi unik ya kan. Nah, itu konten itu yang gue bahas. Dan pas di konten gue kali itu, kenapa gue agak-agak trust gitu ya, atau kayak wah ini bener nih, karena dia nyebutin nama, nyebutin kenapa dia meninggal, dan gue nggak ngikutin banget kan itu sama persis pas gue cari di Google. Misalnya namanya Mawar, gue cari nama Mawar terus X Bata gitu kan, itu keluar semua, dan apa yang dia ceritain sama. Gue bilang wah bangke ini bener nih, istilahnya bukan manipulasi lah. Itu siapa Kak Adam waktu itu? Wah bukan, bukan. Oh. Di situ gue lagi ya sama collab lah bahasanya di channel aku kan. Nah kayak gitu. Nah di situ kayak, dan bisa dibilang kan gue pindah unit nih pas dia sama Bang Adam datang, itu beda unit gitu kan. Nah gue pindah unit nih, di unit baru gue itu di kamar kecilnya ada salah satu korbannya. Wow. Berawal dari situ, tapi dia nggak berani gangguin gue gitu kan, tapi gangguin temen-temen gue yang datang ke situ untuk nginep. Lu bayangin aja, lagi tidur. Ini salah satu influencer juga sih, influencer K-pop gitu kan, Ago Rival, gue ituin. Si Ago tidur gitu kan, terus tiba-tiba nih dari atas, kan lagi tidur gitu ya, biasa kayak proses reprop gitu kan, tiba-tiba ada yang melayang dari atas. begini cewek, udah langsung dia kabur ke kamar gua gitu kan, cerita. Ya udah gua lihat nggak ada apa-apa, ya udahlah gitu kan. Ini tidur bareng bang. Ya udah bertiga aja tuh numpuk gitu kan. Ya mau nggak mau gitu kan. Nah konsepnya adalah dari situlah akhirnya gua ngebuat konten itu gitu.
Kabo kalau single bed kan jadinya harus pelukan kan. Iya sih. Kita nggak threesome sih. Wow. Single bed tuh sekecil gini, toh yang tengah terlentang, yang ini harus nyamping sih. Tapi nyampingnya ke arah luar ya. Benar. Kalau ke dalam gimana gitu? Ini obrolan dewasa guys. Aku nggak connect, aku masih lugu. Pakai caranya Aileen. Oke. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi dari situ kenapa gue akhirnya membuat konten itu sih awalnya, karena gue penasaran dengan apa yang ada di kamar kecil. Dari situ akhirnya ya kita ngobrol gitu kan, ngobrol. Ternyata dia adalah minta ditolongin sebenarnya. Dia tuh disiksa karena nggak bisa memperoleh korban, karena itu bukan bukan kemauannya dia lah kalau kayak gitu. Gitu lah. Dari situlah malah anehnya yang tadinya sebelumnya kita wawancara. Jadi ini kayak wawancara kedua nih. Wawancara yang pertama ini malah sebagai kayak dia mengaku sebagai korbannya padahal dia biang keroknya. Aduh, yang pertama. Jadi kan ini ada dua konten. Penelusuran yang saya temukan. Google diem. Jadi nih lucunya itu tuh gue bikin konten pertama nih ya kan, tentang ada apa dengan ex bata inilah ya kan. Udah tuh, tapi cuma tahu di daerah ini doang nih. Dari situ muncullah si korbannya ini yang katanya meninggal di tahun 2012. Di situ kayak dia merasa bersalah lah. Kita kayak ngobrol biasa aja gitu kan. Tapi dia nggak minta ditolongin atau gimana gitu. Nah dari situ tiba-tiba kita buat konten kedua tuh, entah di berapa bulan sekian gitu kan. Intinya gue buat konten kedua tentang yang di kamar gue yang kecil itu. Nah di kamar yang kecil itu akhirnya malah minta tolong untuk dilepaskan dari si ibu itu yang di konten pertama, yang malah mengaku sebagai korban padahal dia biang keroknya, istilahnya jenderalnya lah kali ya gitu. Maling ya. teriak maling. Maling teriak maling, dia minta tolong apa segala macam. Nah dia itu ngincer salah satu mediator kita gitu loh, untuk dibawa sampai melayang, istilahnya agak-agak melayang lah gitu loh, karena nggak mungkin juga konteksnya tiba-tiba bisa kayang gitu loh dalam lagi lu telentang gitu kan. Bisa. Nah sampai segitunya gitu kan di konten gue yang itu. Nah di sini kayak memastikan bahwa ya memang di tempat itu something gitu loh, kayaknya seru nih. Nah akhirnya gue bersama tim DA sekarang kita coba nih untuk menelaah, meng-ATI kita hari ini untuk ada apa sih dengan ex bata dari segi kita nih sebagai DA yang istilahnya kan kemarin kita udah main luar negeri ya kan. Cobalah lokal lah. Sekarang ya lokal kan? nih sesuai request teman-teman. Karena kenapa cuy? Jujur, dalam sebelum kita hari ini, gue 2 hari ini tuh ngobrolin konten itu kan. Maksudnya tentang kasus NA ini. Ya kan, gue baca artikel, gue baca apa, dan gue lagi sendirian di unit gue. Dan disitulah gue ngerasa diteror di hari itu. Feelingnya beda aja. Kayak, tapi lu nggak ngeliat apapun kan? Enggak, karena gue emang nggak bisa ngeliat, tapi gue ngerasain bro, beda bro. Yang teror siapa? Nggak tahu siapa, kok gue nggak bisa ngeliat. Yang teror gimana, kayak ketekan gitu atau? Cerita feeling. Feelnya gue sebagai orang biasa kayak kok ada yang ngeliatin ya. Terus pas gue tidur kayak ngerasa ada yang gimana sih, ada merinding, takut, tapi kayak lu nggak tahu apa gitu. Iya, mereka cara mainnya gitu tuh. Itu, tapi gue tau beda lah. Karena kalau gue berani-beraniin tetap aja ada rasa takutnya. Intinya bukan stres karena habis mikirin kerjaan atau apa kan? Iya. Takutnya beda, kayak ada merinding tapi nggak merinding, tapi gimana gitu. Nah itu yang gue rasain. Gue bilang, kayaknya tahu nih gue mau. Karena gue habis ngobrolin sama mereka ya kan, guys kita hari ini bahas ini ya. Terus itu gue ngeriset dong, ya kan. Disitulah gue kayak mungkin ke connect atau apa gitu kan. Gitu, karena udah ada yang dendam aja sama Bang Adam di situ, gitu. Si iblisnya kayaknya udah tahu gitu kan, udah ditandain. Nah, oke lah. Jadi intinya seperti itu, bukan deduksi ya, cerita dari gua yang udah pernah ngebuat konten itu, dan gua nggak tahu itu istilahnya speknya seperti gimana kan, betul apa tidaknya gitu. Itu yang ngeliatin pakai underwear sih. Yang ngeliatin apa? Yang ngeliatin apa? Maksudnya yang gangguin lo itu. Ya itu dong, si NA dong. Ini kapan kejadiannya? Barusan banget. NA-nya. Hari Jumat. Tapi di kontak Jumat kemarin. Jumat itu ingat gak sih yang di kontak lain kita? Kita lagi ngobrol kan mau bahas konten apa kan? Dari situ gue riset lagi dikit, dan gue lagi sendirian di satu konsepnya. Itu NA. Tapi udah yang Wow. Oh jadi itu si NA ya? Karena apa yang kamu lihat dari memori aku? pakai underwear. Dia. Oke. Jadi begitulah cerita dari gua, dan ini emang berasa aja sih. Istilah kita mau ngebahas konten ini, ya gue dapet terornya lah. Istilahnya yang gua nggak bisa apa-apa, gitu kan. So, gimana? Kalau deduksi dari kalian bertiga gimana? Ini baru sebentar ya gue deduksikan, karena kan ini kontennya mendadak juga kan, dan gue baru rusun ex bata ini ada kolam renangnya cuy, keren kan? Nah, gue ngelihat sekilas. Sorry gue potong. Jadi ini nih si rusun ex bata ini tuh banyak banget powernya. Oke. Nah, mungkin yang lu cek itu adalah yang memang salah satu rusun yang tempat istilahnya itu tuh yang mewahnya lah. Jadi ada 3 kelas gitu loh. Nah itu tuh kelas yang paling atasnya, yang ada kolam renangnya. Oh berarti ini this place dong? Ya, the place juga. Oke. Kejadian terakhir ya. Tapi menurut gue itu jauh dari titik pusatnya. Anyway,
Iya, anyway balik ke deduksi. Sebenarnya gue nggak niat ngeradar basement. Tadi kan pas gue ngeradar kolam renang ini, lu orang ngomongin basement kan, emang gue ketawa sendiri kan. Ini kok kolam renangnya portal ya? Seriusan. Jadi portal kayak siapapun yang korban MLM itu kayak bakal diambil lagi dari kolam renang gitu. I don't know. Nah, tapi begitu Adam ngomong basement, gue langsung distracted gara-gara tell me gue ngeliat hal yang sama. Gue ngeliat gambar bintang gede banget di basement. Apa itu? Ya nggak, Adam? Jadi Bintang. dimensi. Iya. Di kolam renangnya satu hal. Tapi gue nggak ngeliat gambar pentagram di kolam renang. Tapi di basement yang tadi lu ngomong, walaupun gue belum tahu apapun, gue ngerasa ada pentagram itu. Gede banget. Baru sampai situ sih. Belum kelihatan lain. Satu lagi, ini kok rasanya kayak Yang pernah ada. bukan. Nah, ini tempat ini kayak sebuah sarang Suruh tikus iya. gitu Sarang. yang nggak kelihatan dari luar apa aktivitinya. Kalau lu geber-geber pakai lidi atau apa, keluar semua gitu. Kayak mesti digituin kesannya. Kayak istilahnya apa sih? Ya bener kayak sarang hama lah. Sarang hama, tapi gaib ya itu. Jadi kayak mesti dijuak gitu terus kayak keluar semua baru ketahuan. Nah, karena hamanya semua kan kayak Iya. kesannya kayak gitu. Baru itu. Banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan netizen yang gue tahu, yang gue baca juga ya di kolom request. Kan kita ada request juga, banyak yang minta request si X Bata ini gitu kan. Apakah karena di dekat situ, di rusun itu, karena ada pemakaman? Ya kan, ada juga. Tapi setahu gue dan juga teman-teman gue dan Bang Adam dulu, itu kayak beda lokasi gitu loh. Itu kayak sebuah lokasi yang dimana Nggak connect. nggak connect kan, Nggak. kayak dia punya dunia sendiri dan terisolasi. Ya gitulah Pemakaman makam. aja. Nah, pemakaman di situ kan gitu. Enggak, pemakamannya sendiri damai kok malah. Nah, iya kan? Iya. Karena ya di situ kan konsepnya orang-orang Iya. bersih semua kan. Maksudnya bukan bersih ya, berjasa lah. Gitu. Tapi mungkin sampingnya ada danau. Nah, danau itu katanya juga beda kerajaan juga katanya gitu. Danau apa, Bang? Danau buatan. Tapi itu emang tempat ya itu beda lah. Kalau dulu gua explore ya, jadi ngapain jauh-jauh explore kemana-mana gitu kan, ke rumah kosong, main aja ke rusun gua. Itu kan sempat explore ke sana, itu bentukannya udah beda-beda katanya astralnya, lebih ke ya gitulah beda. Kalau ini kan lebih banyak arbis kali ya atau apa gitu kan, karena dulu kan di situ tempat rawa-rawa juga dulu adalah ya gitulah. Ini rame ya di kolam renang. Kok energi pusatnya mirip Hotel Sisil ya, Dam ya, di bawah tanah, Dam. Cakep. Kayak makin ke bawah makin kuat, men. Dan bukan di basement lagi, di bawah tanah, men. Gue ada feeling kayak, ini masih deduksi ya, gue harus kayak Gua setuju. buah gitu sampai ke bawah. Nah, keluar semua tikusnya kan. Ada feeling, Itu benar. wah bau, lu mesti ngatasin fear lu sih, men. Energi fear lu dari awal ngebahas kemana-mana. Karena jatuhnya gue mengalami langsung. Gue udah 9 tahun di situ cuy, dari 2012. Iya, Udah 9 udah, tahun. it's okay. Ya, Kita we got your back, we got your back. 10. Iya. 10. Wow. Ya ini makin ke bawah makin baru nongol lagi, makin kuat ini. Ya udah terus. Serem ya. So, apa lagi deduksi kalau dari Gantian, Jesslyn? Apa yang kamu rasain? Dari awal ngelihat kolam renangnya itu udah rame ya. Terus pas aku terawang juga, X Bata ini itu banyak arwah, tapi wujudnya nggak kayak arwah. Kayak apa? Wujudnya kayak embed sama iblisnya kayak aneh gitu. Sejenis arbis gitu, beda? Ya mirip sih, mirip arbis lah. Tapi, Terus ya lanjut. sama yang itu sih yang tadi aku terawang dari cerita-ceritanya Kabo, yang katanya tidur yang melayang lah itu kan. Terus udah gitu ada yang nyamperin Kabo waktu Kabo bahas, itu bener-bener korban yang bersangkutan yang langsung datang gitu. Oh, wow. Tapi Alias NA itu. iya, tapi udah embed, jadi nggak 100% murni dia gitu. Ya tandanya kan dia udah kayak istilahnya nih udah jadi korban MLM itu kan, si Ponzi ini. Ya udah dia udah Banyak sih. udah masuk ke ranahnya dia dong, udah dapet powernya juga dari si upline-nya. Asik upline. Wow. MLM banget. Dan rata-rata cewek. Ya, cewek kan? Iya. Nah, benar. Cewek. Jadi gini, kalau gue boleh recall lagi, targetnya dia tuh adalah cewek rata-rata, plus kayak dia mempunyai sebuah hubungan yang tidak jelas. Itu doang sih kalau waktu gue wawancarain ya, hubungan yang tidak jelas dan merasa depresi. Udah, itu adalah sasaran. Sisanya, ya itu tinggal usaha si iblis itu atau si arbis itu untuk bisikin aja untuk loncat. Gitu.
apakah tempat itu juga apa ya bisa dibilang ya? Karena kan ya you know lah ya. Kita nggak bukan karena rusun itu ya. Semua rusun rata-rata kan karena ada menyandang privacy. Kadang-kadang kan kayak kita nggak tahu di situ jadi tempat apa, ya kan? Nah, paham kan maksud konsepnya kan ya guys ya. Nah dari situ kan energi negatif juga banyak gitu kan. Beda kalau di perumahan komplek atau apa, ada rumah yang gimana sedikit tiba-tiba Pak RD datang. Usir gitu biasanya kan kalau ada yang negatif gitu kan. Nah kalau ini kan emang kalau rusun itu kan atau itu lebih karena privacy. Jadi kita ya banyaklah kegiatan-kegiatan negatif mungkin ya. Ini dimanapun ya, di rata-rata di rusun, di apartemen manapun, mau di Jakarta, mau di apa rata-rata seperti itu. Karena lebih karena privacy. Setuju nggak sih bang? Setuju. Gitu. Karena ya dari situlah, walaupun ya tetap ada masjid juga di sana, tapi mungkin ya ada juga lah. Tetap negatif tempatnya. Iya kan? Nah. Dan auranya itu agak abu-abu hitam. Jadi bercampur gitu loh. Tapi setahu aku juga kan sempat keliling juga tuh. Ada tempat yang positifnya juga sih. Maksudnya memang ada lelembut situ yang positif juga ada gitu loh. Tapi ya outnumbered. Kalah jumlah banget. Kalah jumlah baru gue mau bilang. Ya beda, mayoritas sampai dia bilang kok di sini ada 2. Dia bilang gitu. Ada 2 istilahnya kerajaan. Yang di situ sama di ya kalau kalian tahu adalah tuh pohon gede banget dan nggak bisa ditebang katanya. Oke bang, kalau lu gimana bang deduksi dari lu? Oke. Gua satu suara sama Mas Willy. Pas kalian lagi deduksi, gue ngerasa memang sumber energi ya terdapat di bawah tanah. Dan pas gue cek ke dalam ada simbol segitiga merah. Dan sebenarnya sumbernya itu dari septic tank. Balik lagi dong, itu kan tempat kesukaannya mereka. Dan gue juga orangnya bau. Dan pusat energi mereka tuh ada simbol segitiga merah. Nah, belajar dari kasus-kasus sebelumnya dari Hotel Cecil, Buraridet, Annabelle, segitiga merah adalah menandakan bahwa ini adalah sebuah organisasi iblis yang benar-benar bertugas untuk menyesatkan dan memanfaatkan jiwa-jiwa manusia, bang. Gitu bisa dibilang. Udah memang garis kerasnya iblis lah. Memang sudah ditugaskan secara ya leader mereka lah. Dan lu juga melihat pentagram yang dilihat Bro Willy nggak? Iya, itu udah lama banget sebenarnya memang gue lihat di basement. Waktu zaman-zaman kita kesana ya. Sebenarnya. Dulu berarti tadi nggak sengaja gue ngorek memori Adam tuh, nggak sengaja itu. Mungkin bisa. Nah, tapi poin pentingnya memang benar Mas Willy bakal ngancurin segitiga merah itu bisa dibilang. Siapa yang bilang ya? Siapa yang bilang ya? Ini apa-apaan? Lu kan bilang lu tadi. Kamehameha versi Bro Willy. One Punch Man. Wede. Apa gua? Saya tama. Wah, bubar. Karena pusatnya di situ Mas Willy. Karena pusatnya sih, dan gue geli sih, jujur gue sempet geli sendiri karena lokasinya itu di septic tank gitu loh. Dia nyarinya tuh aman banget sih, bisa dibilang itu paling aman sih. Nah kalau gue nggak scan lebih deep lagi, itu gue nggak tahu lokasi tepatnya di mana sih. Diagram itu bukan duniawi kan? Diagram maksudnya? Maksudnya segitiga itu bukan duniawi kan? Secara simbol. Di sini, ini dari sana. Dari es bata ada yang datang. Lo tutup koneksinya dulu Jess. Iya. Aku tadi kekonek sama itu salah satu korban cewek sih. Gue bawa aja lah sini energinya nih. Iya ini salah satu habis nih, Dam. Aku merinding banget sih. Nanti aja pas bawa dimensi lain dulu. Sekarang dia curang tuh. Jadi simpel. Bener kan dari jangan masuk bantai, nggak bisa dikorek. Asalnya dari sana. Iya itu tadi arwah biasa, arwah jahat biasa kan? Bukan jin kan Jess? Bukan arwah biasa. Lanjut bang. Nah jadi kondisinya adalah kita bakal ngancurin yang simbol segitiga merah itu bang. Tunggu, pertanyaan gue belum dijawab tadi. Itu simbol segitiga itu sebenarnya itu memang simbol dari dunia dimensi itu, istilahnya astral gitu kan? Atau memang dibuat dari duniawi? Karena kan konteksnya kalau di Indonesia itu kan lebih ke arah klinik gitu loh ya kan, istilahnya culture banget gitu kan. Lebih ke astral. Lebih ke astral. Oh, lebih emang dimensi astral. Maksudnya kita nggak akan bisa lihat itu physical nggak? Jadi bisa dibilang kalau gua bisa mempoinkan simbol segitiga merah itu sebuah divisi iblis sih bisa dibilang. Dan lu ada kayak sebuah bendera gitu loh, kayak sebuah bendera divisi. Agak privacy gue mau nanya, itu kan kalau Bang Adam hunter banget gitu ya. Biasanya ada list-listnya tuh, buruan gitu kan dari atas gitu kan. Buronan. Lu bilangnya buruan. Maksudnya buruan korban. Buru. Oh, buru. Memburu ya kan buruan.
Buruan ya. Hayu, pali, cepet-cepet gitu, beda. Wow. Maksudnya Oke. ada nggak di dalam konteks list di Kalibata ini ada? Ada banget. Oke. Dapat barang baru dong nih. Iya, dapat barang. Jadi gue cuma ngasih tahu semua nih buat gue pribadi dan kita semua bahwa gue rasa simbol segitiga merah selama ini yang kita sering lihat adalah sebuah simbol divisi keiblisan. Bisa dibilang untuk iblis-iblis yang memang bertugas menyesatkan dan memanfaatkan manusia, bisa dibilang bang. Oke. Konteksnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang simbol itu harus dihancurin sih. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah, ini akhirnya gue menemukan nih, ya kan kita main lokal lah sekarang kan. Ada ya iblis di Indonesia gitu? Iblis di mana-mana ada bang. Kan biasanya kalau kita keluar iblis, ya kan, atau enggak youtuber lain jarang nemuin iblis gitu kan. Gue bilang nggak ada ya, tapi jarang gitu kan ya. Biasanya kan ranah kuntilanak merah. Tapi sebenarnya iblis di mana-mana sih, apalagi kalau kita lagi down. Udah deh langsung datang tuh. Kan kita lebih banyak jin ya, istilahnya kalau yang kita tahu gitu kan. Kalau Maksudnya Ada dua kondisi sebenarnya. dari konten-konten film atau apa gitu kan. Kalau kontennya Asia, jin tuh masih berapa persen tuh kental ada karena Asia. Kalau di Western itu di atas 80% demonic. Karena apakah langsung nyembah jatuhnya ke demon itu? Gue nggak tahu, tapi dari kenalan semua jin ngomong jin di Western tuh hidup tenang karena nggak diganggu. Jin di Asia itu diganggu dulu jadi. Tolong santet itu dong, beneran asli. Digrecokin. Kasihan sih jin di Indonesia gitu. Ya, mereka berdosa juga, tapi intinya ya gitulah. Tapi lebih banyak demonics di negara-negara barat. Tapi ada jin yang ganteng sih. Jin BTS. Gak lucu kan? Oke. Wow. Ada. Maksudnya Kabau adalah jin gitu. Beda, ada member personil BTS namanya Jin. I know. Iya, kan Bro Willy kan nontonnya kan telenovela, jadi nggak tahu BTS. Lu ngomongin jin, gue taunya itu loh, yang Tekken itu loh, Tekken. Oh iya bener. Jin Tekken. Jin Kazama ya. Oke. Kalau gue mau tanya Bang, di sana lu bisa, mungkin yang buat yang lain juga ya, isinya ada apa aja sih? Yang lu lihat lebih mayoritas apa? Jin, arwah, ataupun karena rata-rata di situ juga tempat jadi bukan jin buang anak, tapi lebih ke arah apa sih konsepnya tuh, dukun buang jin lah gitu loh. Arwah. Oh sorry. Istilahnya orang pintar buang jin-jinnya nih gitu kan. Karena gue sempet tuh pas lagi ekspor gitu, gue nemuin wah ini kok aneh ya sama nih dari luar ya. Oh nih di unit ini nih kadang-kadang ada istilahnya orang pintar lah yang apa dia ninggalin barangnya di situ gitu loh. Gue kurang setuju sih kalau konteksnya dukun buang jin di situ. Apa? Karena spek ini pure dari iblis. Iya, gue nggak ngerasa ada jin di sini. Iya, pure dari iblis pure. Malah lebih banyakkan arwah. Iya. Arabis ya. Skema ini emang dibuat bukan dari dasar manusia bang, bukan maunya manusia, tapi pure iblis yang membuat skema ini. Konteksnya gitu. Hebat juga iblis ya buat. Karena dia melihat peluang besar di antara banyak kerumunan manusia yang konteksnya itu yang ya lo tau lah rusun tersebut. Ngerti kan? Penuh dengan ya banyak hal-hal negatif ya. Dia melihat peluang besar untuk melakukan skema itu di lokasi tersebut. Makanya terjadi yearly. Iya, konteksnya kayak gitu. Jadi kalau gue agak direvisi untuk yang dukun buang jin itu kayaknya enggak. Karena itu kan berarti kalau dukun buang jin berarti niatnya dari si manusia kan. Tapi enggak, skema ini dari si iblis. Oh, itu kan skemanya. Maksud gue Iya. ada juga yang kayak gitu. Oh, Ya kan kesana yang datang ke sana kan banyak juga bang. Bisa jadi lu kalau tinggal di rusun itu lu bikin praktek di sana kali. Gue jujur, gue nggak dapet feelingnya bang. Konteks kayak jin apa dukun buang jin itu gue nggak dapet feelnya. Itu Oke. aja sih. Tapi lu lihat mayoritas di sana apa sih? Kan selain ada yang positif juga, terus banyak yang negatif. Bentukannya apa sih? Jesselyn mungkin? Arabis sih, banyak Arabis tapi ada demon juga. Hmm. Iya, demon dan Arabis. Mayoritas itu. Oke. Arwah-arwah itu tapi pasti ada lah ya. Arwah-arwah tetap ada kan yang istilahnya. Arwah tetap ada. Banyak juga loh di unit gue, di lantai gue lebih tepatnya tuh waktu ya ngobrol-ngobrol aja sih ya, itu ada juga anak kecil yang lari-lari. Terus jenisnya aneh-aneh bro, karena kayak lu tau gak sih kayak kayu yang ranting-ranting gitu ada juga di situ, kayak jatuhnya cuma nemplek doang gitu kan. Itu di lorong-lorong gitu tuh ada, apalagi di tempat pembuangan sampahnya kan di setiap lantai kan ada. Wah itu udah tempatnya juga macam-macam, bentuknya aneh-aneh lah katanya sih gitu.
Karena dulu itu ex Rawa juga kan. Dan Mas Willy tadi sempat ngedeteksi leadernya Mas Willy. Nah, ceritain Bro Will. Jadi makin lama ini kan deduksinya makin kuat kan. Tadi gua ngelihat ini Bo, ada sosok gede ketika ngerada rusun ini. Terus dia kayak bentuknya sih kayak orang tua, bukan berupa iblis. Kayak megang tongkat terus kayak dengan logat aki-aki kayak jangan kesini, nanti kamu bahaya gitu. Dalam hati gue kok baik banget ya gitu kan. Terus gue pakai jurus Adam yang kayak begini nih teman-teman. Tunjukkanlah kebenaran, jauhilah kami dari kebohongan kan. Ternyata dia kubu kiri bagian dari yang ngambil bagian. Badannya gede. Dan gue bilang, cuy, tanpa sadar lu mengungkapkan lu siapa. Terus dia kesel gitu. Tapi kayaknya bukan pemimpin Adam. Cuman kalau mau kayaknya akan berhadapan sama dia. Ibaratnya mungkin dia bukan pemimpin dari pemimpin, tapi dia salah satu yang petingginya banget sih. Itu satu, Bo. Terus kedua gue ngeliat ditanya lagi kan sama lu kan. Udah dijawab sama Jesslyn, Arbis, Iblis. Lucunya ya, Bo. Lu tau film Alien yang ini nggak? Yang kayak kalau ratunya mati, semua mati. Nah ini kok kayak energi para roh jahat dan Arbisnya itu kayak dikontrol oleh satu master hub ya. Jadi kayak kalau masternya itu destroyed, itu yang lainnya juga hancur. Kayak begitu. Nah, terus terakhir ada siapapun yang di sini, mungkin kita bisa cross check sama apa istilahnya penghuni di sini, penghuni orang ya, maksudnya tenants ya misalnya malu gitu. Ingat kita ATI di piramid nggak? Yang kita ada safety, terus ada jurus genjutsunya kan. Nah ini meliputi seluruh unit ini. Jadi siapapun yang di sini kayak kena genjutsu kayak nyantai gitu kayak. Pantas hidup saya di sana santai sekali. Sorry. Hah? Energi gue udah bentrok. Gue goyang. Ntar dulu. Buang ke dimensi lain dam. Sama Dia tadi aman. Tadi dulu. Gue stabilin dulu. Kepala gue goyang. Oke. Gue boleh nanya nggak? Boleh. Jadi kalau Bang Adam ada di basement, lo boleh ngecek yang ini nggak? Ini salah satu pohon besarnya juga yang di sana. Masih di unit yang sama ya? Nah, ini kayak beda kerajaan sih kayaknya sih. Bukan unit yang sama, lokasi yang sama. Ini kalau ibaratnya nih digambarin secara komikal ya, akarnya itu kayak energinya tembus ke sumber power yang sama. Dan itu katanya nggak bisa ditebang. Really? Pohon ini? Iya, nggak bisa ditebang, itu gede banget bro. Di sini sih nggak ada makhluk apa-apa ya, paling cuma kayak Kunti. miske yang terbang-terbang gitu kan. Tapi kalau lu analisa energi pohonnya itu kayak ke bawahnya tuh sumbernya yang tadi dibilang makin ke bawah basement itu. Kayak pusatnya satu deh ini. Oke lanjut. Jadi apa lagi bro? Baru itu, jadi genjutsu, terus kayak satu master hub, yang lainnya tuh ngikutin perintah si queen istilahnya atau king lah whatever. Dan tadi gue bilang ada yang kesannya kayak mau bantu tanpa sadar dia nggak sengaja mengungkapkan dirinya, dialah yang menghalangi kita. Dia membuat kesalahan sih. Oke, Jesslyn ada tambahan? Udah sih itu aja, langsung aja yuk, seru. Tunggu. Tunggu deh. Tumben Jess, lu biasa udah capek. Ini biasa. Karena masih awal. Masih sore cuy, masih sore. Kalau ada lagi nggak bang? Karena nggak mungkin nih kita bisa aja sih langsung ATI. Ya balik lagi kalau gua jelasin bang, di sana itu adalah sebuah organisasi ya, bukan kerajaan, tapi organisasi iblis bisa dibilang gitu. Jadi akan banyak iblis juga, plus yang kondisinya sudah embed atau jadi arbis. Jadi paling kita tidak bisa dibilang ya, kemungkinan pas kita sampai di sana kita agak ngasih frekuensi energi agak tinggi supaya lembut kali ya, atau jin-jin yang enggak konteks yang nggak ada hubungan dengan bentrok kita sama si iblis itu, supaya untuk menghindar sih. Konteksnya kayak gitu. Yang tuh pertanyaan gue nih ya, dari konten kita hari ini, kita istilahnya lu ngacak-ngacak sana lah. Iya, harus ngacak. Akan berimpact sama gue nggak? Saya tinggal di sana. Kebetulan kan gue mau nginep di rumah lo bang. Gue rencana diem-diem gue akan gambar segitiga. Krayonnya dibawa gue 18 warna ya. Ya ntar lu ambil aja krayonnya. Krayon. Tapi lu selipin di tas gue masih. Iya boleh. Krayonnya yang canggih punya, yang kalau pakai mata kasar nggak kelihatan. Boleh gue tusuk nggak sih ini orang? Krayon transparan gitu. Pakai jeruk nipis baru kelihatan. Aduh. Oke,
Terus apa lagi deduksinya? Mungkin kayak lu melihat ke depannya akan apa nih dari peperangan kita hari ini? Ya paling jatuhnya pembebasan sih Mas Bang. Pembebasan untuk yang jiwa-jiwa yang nggak bersalah sih itu banyak banget sih. Seriusan. Iya bisa banyak banget. Ini nanti tugasnya Jesslyn sih. So kalau gitu kita gratisan lagi nih membersihkan salah satu rusun Ya. di Indonesia. Jadi gue tegasin di sini Gratisan ya. biar nggak salah ini ya Bang. Biar nggak salah persepsi gitu. Ini yang salah bukan rusunnya. Tapi- Bukan si developernya. Bukan. Oke. Ini yang masalahnya adalah skema ini dari iblisnya. Memang si iblis melihat peluang dosa besar di daerah atau lokasi ini. Jadi skema ini bisa terjadi dimanapun termasuk di Hotel Cecil itu. Ataupun di rusun-rusun lainnya di Indonesia. Iya gitu. Karena mereka melihat peluang itu gitu. Jadi kita bukan bermaksud untuk ngebahas si rusunnya ya. Intinya rusun ini nggak ada hubungan sama sekali. Kita ngebahas dari segi Lebih ke arah yang tinggal di situ sih sebenarnya. maksudnya gimana? Orang-orang yang tinggal di dalam situ. Iya. Peluang change. Iya change. Ya, you know lah ya, rusun itu kan sangat terkenal ya. Iya. Aku nggak tahu terkenal karena apa. Ya banyak selain yang loncat juga banyak yang Ya, jualan. kata-kata dosa lah. Kayak gitu. Oke. Konteks. gitulah. Tapi kan sekarang yang gue lihat ya setelah 10 tahun di sana banyak peningkatan. Dalam konteksnya udah mulai diperketat lagi yang mau masuk ke unit. Kayak ada gerombolan-gerombolan orang nggak bisa ditanyain gitu loh. Menurut gue sih lebih sehat sih. Gitu sih. Bagus lah. So, deduksi cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke konteks ATI. Tapi seperti biasa sebelum kita ATI katanya Bang Adam ada yang mau disampaikan dulu. Silakan Bang. Jadi gini, gue bakal membuka portal segitiga merah. Dan setelah gue membuka portal dimensi tersebut, gue bakal mentransfer energi iblis yang bisa dibilang yang biasa yang suka mengeksekusi untuk memanipulasi manusia supaya manusia itu bunuh diri. Jadi gue cuman pengen kalian ngerasain, pas ngerasain dan bisa membedakan, oh ini ya rasanya gangguan. Kalau diganggu iblis itu seperti apa sih? Nah, Sama psikologi beda. Nah, psikologi beda, gitu konteksnya. Tapi balik lagi, bagi yang mau, bagi yang rasa nggak kuat, ya cuekin aja. Konteksnya kayak gitu. Dan nanti lu di akhir itu juga ngasih obatnya kan? Ya nanti Pokoknya di sesi akhir lah di nanti sesi gue yang akhir edit. Kita akan lu mau doa atau apa gimana? gue bakal ngasih obatnya sih untuk penyetop energi negatif tersebut bisa dibilang Bang. Jadi nggak sekedar ngasih doang lu rasain. Ini istilahnya kayak lu lebih yang tadinya mungkin kita pakai speaker itu tiba-tiba jadi speaker yang dual sound yang jadi lebih berasa gitu kali mungkin kalau di Dan analogi nanti ya. di akhir pokoknya istilahnya Adam akan ngasih antidotnya. 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 Oke, tapi disclaimer sekali lagi buat kalian yang istilahnya nih nggak kuat atau apa ya boleh skip aja sih gitu kan. Skip aja, nggak usah nonton konten ini. Kita juga tidak menyarankan, tapi yang kuat ya hayu, yang cuek ya nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi intinya kan kita akan ngasih di setiap part 1, di part 2. Kita kan ini pasti bakal 2 part nih pastinya nih. Kita akan memberikan di akhir itu salah satu antidotnya lah kalau katanya Bro Willy, istilahnya biar netral gitu kan. Gue melakukan ini sebenarnya Bang ya, untuk mengedukasi kita semua sebenarnya supaya bisa membedakan antara psikologis yang memang bermasalah sama manipulasi iblis yang lagi nyerang kita. Jadi jangan bukan mainnya ini Iya. pasti iblis nih iblis gitu kan. Yang ada malah ngundang iblis beneran. Konteksnya kayak gitu misalnya. Jadi supaya kalian belajar. Oh, rasanya setahu gue pribadi itu akan hidup lo hari itu nggak enak banget sih pasti. Kayak bad mood tiba-tiba. Bad mood tiba-tiba, bete, terus kayak bawanya emosinya labil. Konteksnya gitu. Nah, lo rasain aja. Gue nggak bisa berkomentar apa-apa karena setiap manusia biasanya punya reaksi berbeda dengan energi negatif tersebut biasanya. Tergantung level keimanannya juga sih bisa dibilang. Keimanan dengan ketuhanannya juga gitu. Jadi akan bereaksi masing-masing, nggak sama. Beda-beda ya. Beda-beda. Oke. Konteksnya gitu sih. Jadi supaya mengedukasi kalian, kedua biar kalian juga merasakan kita nih halu atau enggak sih. Wow. Gitu sih ya kan. Ya Mas Wil. Ya, dan antidotnya bukan untuk melawan iblis ya, tetapi memutus rasa terekspos dengan energi kubu kiri tersebut. Iya. Sehingga balik lagi ke kubu kanan. Sekali lagi itu bukan untuk melawan iblis, tapi untuk memutuskan exposure setiap yang penonton terhadap radiasi energi kubu kiri.
Oke, Gitu. siap. Dan seperti itu, dan seperti biasa sebelum kita ATI ataupun memulai action kita, kenapa bang? Oke, siap. Memulai action kita, gue serahkan ke Bro Willy untuk kita berdoa dulu, dan kita juga menyarankan untuk teman-teman semua, The Clients, weh, congrats The Clients akhirnya punya nama. The Clients kita untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Oke, kita mulai berdoa. Untuk kameramen ya ikut harus berdoa juga ya kalau tidak mau diganggu ya. Karena Anda tinggal bersama saya juga kan. Energinya udah rusuk banget ya. Ya, oke, yuk siap yuk. Kita berdoa dulu yuk. 2, 3. Ya Tuhan, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, kami detektif astral dan juga ada teman kami kameramen di sini. Mohon perlindungan ya Tuhan dalam menjalankan tugas kami, apapun situasi dan kondisinya. Satukanlah hati kami, power kami, pikiran, perkataan, perbuatan, dan satukanlah kerendahan hati kami biar kami bisa membuang ego. Dan di dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami dan juga The Clients dan semua yang terlibat dalam perjalanan kami beberapa saat ke depan ini. Amin. Ini kenapa Legion bilang, gue siap. Iya. Jadi dari tadi kamu udah standby Legion. Oke. Tentu dong katanya. Sebelum kita mulai, gue pengen nanya, akan seberapa parah perkara ini? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu juga jujur. Gue nggak tahu. Soalnya mereka tuh pandai apa ya? Genjutsu. Satu genjutsu, dua yang gue bilang kan kalau belum digedebruak gitu terus kayak belum tikusnya belum pada keluar. Kita nggak pernah tahu tikus apa, apakah tikus bulu hitam, bulu putih, bulu merah, kita nggak tahu. Dan just gue ingetin lo dari awal Will, kalau itu informasi tahan dulu, jangan lo bunuh, jangan lo buang. Oke, ingat ya. Kita bagi tugas lah ya. Nanti Jesselyn sebagai whisperer kita juga, mungkin nanti ada Nggak, gue akan nahan diri. arwah-arwah yang bisa istilahnya kita tolong juga lah ya. Kalau ada gitu kan, seperti biasa kita harus ada sisi positifnya ya kan, harus menolong. Udah capek-capek, gue juga diteror-teror. Tapi aku langsung Ya kali nggak dapat nolong pahala. Iya langsung ngomong aja lah. Enggak, aku langsung nolong aja. Soalnya kalau komunikasi sama mereka kayak nggak ada gunanya gitu. Oke, langsung aja. Tapi kalau need help bilang ya. Mungkin bakal kita arahin di sebuah spot kali Mas Will. Mau yang mana dulu nih kita? Maksudnya jiwa-jiwanya dulu. Kenapa aku bilang nggak ada guna? Soalnya mereka kan embed ya. Terus udah gitu kalaupun udah dikeluarin, nggak tahu sih kalian gimana? Maunya gimana? Atau kita setelah kasar berdoa aja biar seleksi Betul, seleksi iya, Tuhan. kayak Chesley Chris kemarin. Iya. Karena gue nggak berani melangkahi Tuhan tuh, gue nggak berani. Men. Seleksi Tuhan. Dulu sebutan ada netizen yang ada The Clients yang bilang kayak old DA sabar Bang Adam, new DA sabar Bang Willy. Ini gara-gara lo reputasi gue jadi begini men. Gara-gara lo reputasi gue jadi begini. Ayo udah seru. Apakah nanti akan sabar Bo? Kayaknya nggak mungkin. Karena mau gak portal dulu ya. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja mulai untuk ATI aja. So, let's go. Jadi energinya itu nusuk banget bang, bisa bikin gue sih nggak takut, tapi menggigil bikinnya. Lu ngerasain nggak sih? Bener. Maksudnya? Yes. Bener. Padahal belum ATI ya? Belum. Tapi kakiku aja yang biasanya nggak apa-apa gitu ya. Ini AC-nya buat gue kecil sih. kecil, menggigil banget. Normal 25 derajat kayak biasa. Kaki aku dingin banget. Oke, siap. Semoga sih konten kali ini kita fine ya, saya bisa tidur dengan tenang di rusun tersebut. Oke. So Bang Adam, go ahead. Oke, buat the client, saat kalian mau untuk merasakan, bagi yang mau aja ya. Di saat kalian mau merasakan energi negatif dari iblis yang suka mengeksekusi Manusia yang galau depres. Depres untuk bunuh diri, kalian harus benar-benar kayak kosong, nerima aja, gak usah mikirin apapun itu, jadi rasain aja flow-nya. Oke. Kalau yang nggak mau, cuekin aja, tapi tonton tapi cuekin, jadi mindset kalian cuekin aja. Gak usah mikirin, gak usah fokus. Oke. Bagi yang mau fokus gitu aja, gak usah di skip kok, gak usah di next, gak usah, intinya cuekin aja. Oke. Kita mulai ya. Atas kuasa Tuhan dan izin Tuhan, hamba membuka portal dimensi iblis.
Oke, terima aja ya. Fokus aja. Dav, sebelum gua ngomong dari sini sebenarnya harus ada simbol segitiga sih. Pas di depan gua ini. Seginilah. Jadi kalian the client fokus di simbol segitiga merah ini ya. Oke. Fokus, gak usah mikirin apa-apa. Kita mulai. Atas nama Tuhan. Ya Tuhan, hamba berniat mengedukasi untuk membedakan antara pikiran negatif dari psikologis dan manipulasi iblis. Udah dong. Jadi yang gue lihat nih visionsnya sebenarnya dirobek sama Adam portalnya. Terus gue kayak ngeliat tangan-tangan terus ada muka-muka jelek gitu kan. Lucunya mereka nggak mau tembus ke sini. Mungkin mereka tahu Adam siapa, kita mau ngapain kan. Tapi gue nggak tahu yang di the clients. Makanya be very careful. Gue tadi udah berdoa kan untuk the clients kan. Ini it's a very dangerous, ya kalau menurut Bang Adam very dangerous educations. Tapi kalau memang harus ya udahlah, gitu kan. Itu sih yang pengen gue ngomong. Nah, di akhir ada antidote-nya. Oke. Ini gue sorry kalau dikira lebay ya. Sorry kalau dikira lebay. Gue nggak sengaja menerawang, walaupun nggak ada yang bisa meramal masa depan ya, nggak ada. Tapi gue menerawang sedikit ke depan. Itu ada anak kecil, maksudnya mungkin penonton nonton sampai panik sendiri, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Terus sampai mama tolong gitu. Itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Kalau emang udah nggak kuat deh, nggak usah itu. Ini it's very, very dangerous Skip sekali. aja gitu ya. Iya, skip aja. Ke adegan langsung ATI-nya gitu. Iya. Ya? Oke. Oke, kalau kayak gitu Bro Will, lu udah ATI ini sekarang belum? Baru buka gerbang doang ya? Buka gerbang doang. Oke, siap. Pesan dari gue cuma minta satu, boleh nggak? Apa? Gue mau dong gali informasi kenapa mereka memilih orang-orang itu yang untuk loncat. Itu Iya, aja tapi sih. ini gerbang mau lu biarin di sini nih. Distracting dam. Kita kan masuk ke dari sini maksudnya. Oke. Oke. Gua rasa sih kemungkinan ya gue nggak tahu, kemungkinan dibawa di sekitar kolam berenang dulu kayaknya kita. Pokoknya ikutin aja lah dibawa kemana ya. Iya. Kadang bentuknya kayak jeruji-jeruji gitu ya. Iya. Kita coba ya. Jadi yang di sini ya yang lu buat ya. Iya, di sini. Alright. Minum Jess. Oke. Oke guys, let's go, kita ATI. Bakal Oke. seru nih kayaknya nih. Kayaknya sih seru sih. Gue bingung mengekspresikannya. Gue jujur gue menunggu Mas Willy sih. Lu lihat muka-muka brengseknya ada nih. Enak di lu nggak enak di gue. Gue sekarang tahu dari mana lu pura-pura sibuk. Mas Wil tolong hancurin itu dulu. Lo aja ngisengin gue garpu di sini, gue nggak tahu lo, gue merem kok. Garpu lu mana bang? Enggak, gue lagi beli. Kita nggak pakai garpu. Lagi beli kadang. Lagi khusus lagi mau ngasih penelitian. Oh beneran beli garpu untuk itu? Bukan garpu sih, ada salah satu lagi gue teliti lah. Gue juga masih bingung, masih proses penelitian. Guys, penting banget gak bahas garpu? Yuk. Ini orang udah nungguin nih. Kali next week datang akhirnya gue bawa garpunya gak jadi gede. Lah apa bedanya sama garpu kecil? Dia nggak tahu tegang bang, tegang banget nanti mereka semua gitu. Oke. Ya ini gue belum ngelawak juga. Oke, let's go kalau kayak gitu. Oke, Untuk Jess, berarti keras, Jess. be careful guys. Pegang Keras. dagingnya enak. Iya, dagingnya enak. Keras banget. Oke. Oke. Kalau Aidin takut gue pasti gitu. Caplok ntar. Iya. Kita mulai ya. Ya. Bersih.
Willy, kata Keris. Oke. Atas nama Tuhan, jauhkanlah kami dari manipulasi iblis dan kebohongannya, kelicikannya, semua yang negatif dari mereka. Amin. Oke. Dam. Udah sampai. Dam, tadi lu ngelewatin kolam terus lu tembus ke bawahnya ya? Iya. Berarti kita sekarang kayak di basement nggak jelas kan? Heeh. Oke, berarti kita ngeliat hal yang sama ya. Tapi gue belum lihat up. Guys, aku di kolam ya, aku bisa sama kalian. Tarik deh, coba kamu ikuti. Tarik, Dam, tarik deh. Jess, ikutin keadaannya. Udah. Jadi bau kalau gue boleh visualisasiin, tadi Adam tuh ngelewatin mungkin yang segitiga ini, terus kita kayak ke kolam, gue berasa kayak di dalam air, Bener, terus tembus ke bawahnya kolam lagi, gitu. Tempat Nah, gua sekarang kita di sini. Tapi apakah ini di bawah kolam? Nggak tahu. Cuma yang jelas ngelewatin kolam terus ke bawahnya. Tanah sih. Tanah. Kayak, lu tahu kayak underground goa jelek-jelek gitu nggak? Kesannya kayak gitu. Wah, masih ada genjutsu nih, Dam. Iya, Ya kan? gue rasain sih. Kayak tempatnya berubah-ubah. Ada suara nih. Siapa kalian? Udah keluar dari dia, keluar dia. Tapi gue nggak tahu posisi mana. Dari arah kanan atas. Dari arah kanan atas. Kok sok baik ya? Sorry lah. Nggak baik sih. Enggak, dia ngasih message batinnya ke gue. Siapa kalian? Dalam hati gue sok baik amat. Dari mukanya aja udah nggak enak. Iya, udah nggak enak. Kayak muka ngeselin. Bener. Mukanya kayak gini nih, bokeh. Iya, Gitu. Gendernya apa Mas Bil? Dia bukan gender, dia bawa kepala di kayak lu tahu kalau waiters itu bawa makanan pakai apa sih namanya? Tampan ya. Terus dia kayak bawa kepala. Ini kepala siapa? Lu sajiin coba. Bener gak sih, Dam? Iya sih. Kepala siapa itu? Maksudnya gue nanya lu gendernya apa ini? Enggak jelas. Tadi rambutnya panjang tapi badannya itu Cowok banget. iya cowok tapi kurus. Aduh. Sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dam, itu kepalanya ternyata monster nyerang nafsu atau kemaluan nih. Wow. Dikawini sih, dikawini. Ajar lu bisa. Hati-hati bro, gak bisa punya anak ntar. Nah, bertanduk kan lu. Kenapa dari tadi enggak itu? Nah, tadi cuma Ini kepala brengsek. manipulasinya dia dan tadi berarti oke, sekarang gue lihat ini muka aslinya gue sekarang lihat iblisnya. Kamu siapa? Kabur dia. Ya, kabur Dam. Kita mau lanjut kemana? Ini gue nggak tahu di sebelah kiri kita ada kayak sebuah sebenarnya kita tuh kayak bakal lurus aja, tapi di lurus itu kayak ada sebuah ada permukaan air gimana ya, kayak dimensi tapi kayak bentuknya kayak air gitu loh. Nggak tahu kalau kita masuk ke sana tuh gimana sih. Jadi Bentar, belok gue belum kiri. lihat, Teng. Kiri ada jalan sih. Dam, lu lihat gue. Maksudnya ini, terus gue kayak di depan ini. Iya, itu. Ada simbolnya sih, simbol-simbol kayak. Sorry, gue narik diri lagi. Jangan pegang Willy, kata Keris. Kita masuk apa gimana? Jangan, kata Keris tadi jangan pegang. Gue narik diri, gue kaget tadi. Soalnya kayak ada tangan di balik dimensi mau ngambil tangan gue, Dam. Oh iya. Apaan sih, jangan narik-narik gue. Iya. Dari aromanya negatif. Kadang kita dikepung. Aku tadi nggak, maksudnya walaupun kita kelihatannya nggak dikepung tapi sebenarnya di luar dikepung. itu, iya, di luar itu kayak Terornya udah itu sih. Gue serang ya. Karena emang harus minggir semua. Oke, mereka ke sudut. Oke. Ini mereka nyembah genjutsu atau enggak nih? Pura-pura atau enggak nih? Bohong Mas Wil, bohong Mas Wil. Kan gue tendangin ke dimensi lain semua asli. Kok bentuknya kayak kerak-kerak gitu ya, Dam ya?
Justru. kurus-kurus gitu. Bener gak sih kayak ada kerak-keraknya gitu mukanya? WTF. Gue ngikut instruksi lu ya Dam ya. Gue belum menemukan orang yang bisa diajak komunikasi sih dari. Nggak ada. Keraknya tadi hilang. Iya. Pindah tempat apa kita? Apa gimana? Gue ikut aja saran lu. Kita pindah tempat Ya. ya. Kita ke kolam ya. Kita naik ya. Ya, 3, 2, 1. Iya ya Dam ya. Di antara kolam dan basement itu kayak ada dimensi rahasia yang lu kalau bablas dikit kolam, Iya. bablas dikit basement. Tapi di antara kolam dan basement tuh ada rahasia dimensi apa ya? Ini gue belum pernah lihat loh kayak gini, Bo. Jadi anggap aja visualisasinya gini, ini kolam ya, kan ada keramik, terus beton gitu kan. Kalau di bawah basement kan. Kayaknya saluran air deh. Nah di antara kolam sama basement tuh kayak ada sebuah rahasia dimensi yang lu ngerasa hal yang sama, Dam. Iya. Cara masuknya tuh susah. Masuk dikit bablas kolam, lepas dikit bablas ke basement. Kayak gimana caranya ya, Dam? Oke. Sorry, lu pegang tangan gue deh. Nih, ini ada suara yang bilang, ikuti aku. Ini kubu kanan atau kiri? Karena gue nggak yakin. Soalnya agak positif. Kalau mau masuk ke situ, tapi dia hanya nganterin sampai situ. Dari bunyi itu sih putih. Gue butuh validasi lo. Oh, enggak sih masih. Enggak sih. Ini masih yang tadi masih yang. Bohongan. Oke ya udah. Bisa gue sentil lo asli. Gimana ya? Kita nggak punya map lagi di sini. Coba ada Dora. Oke. Bang Adam bisa ngelawak juga ya. Kenapa Legend bilang lihat ke bawah terus ya? Maksudnya apa Legend? Wah, gue mesti pakai batin nih ngeliat ke bawahnya nih. Ini udah asal tapi gimana maksudnya Legend lihat ke bawah? Oke, paham. Dam lu di mana sekarang? Masih kayak kejebak di kolam sama basement ya? Kayak Gua di dekat kalian kok, tapi gua ngeliat ke atas ada inceran gua sih di atas gedung. buronan. Buronan Nanti kita gua. kesana. Lu tunggu di situ ya. Lu diam di situ ya. Ada ya buronan lu bilang diem di situ terus dia diem gitu, ada ya? Ya, kita battle ya. Gantian gue ya, gue Tapi coba dia ngeliat. kan dia liat ke bawah tuh iblisnya kan. Terus udah gitu pas Kak Adam bilang begitu dia kayak balik badan terus kayak jalan gitu. Dia gue emosi banget yang liat dia. Tenang Dam. Itu buronan Sabar lu. Dam. Akhirnya gue bisa ngomong sabar Dam. Itu buronan lo beda sama yang penguasa di situ, Bang. Jadi gini bang, ada dua orang yang sebuah kekuatan yang buat gue sih, satu dia yang punya kawasan, satu lagi yang suka eksekusi. Nah yang tugas gue, buronan gue nih orang yang suka ngeksekusi, yang si bisikan iblis, bisikan kemanusiaannya itu loh. Nah gue ngincer dia, pelaku eksekusinya itu loh. Nah itu dia di atas gedung itu. Tunggu gue di atas. Tapi dia kok kayak agak kayak nyuekin gitu ya. Iya, dia nyepelin gue. Iya, nyepelin. Barusan gue denger kayak ada bunyi gong. Lu denger juga? Iya, coba ada Aileen. Gue suruh ribut lu berdua. Jadi lu mau ke atas dulu atau gimana Dam? Gue enggak, entahan dulu. Oke, jadi kalau gitu gue coba ya. Legend bilang kayak lihat ke bawah, tapi ke bawahnya itu bukan arti harafiah. Kayak gue disuruh lihat batin gue, terus kayak bawah tuh simbolisme apa? Gue coba ya, gue nggak tahu apa yang. Kita barengan dulu kayak ke bawah dikit deh, ke basement dikit deh, jangan ke kolam renang. Dah, masih di ruangan yang tadi nih ya, yang jelek gitu. Oke, sekarang gantian. Gue izinin gue beberapa ngeliat. Kasih gue beberapa detik. Cocok nih buat Mas Willy. Kenapa? Ada beberapa jenderal tuh dari sini. Istilah kasar kayak yang terkuatnya. Di bawah Ada di lagi sih basementnya. kali. Bukan di tempat yang kita pijak sekarang. Lebih di bawah lagi. Ini kepala siapa? Dam gua angkat Dam. Kak Adam, Dam ini kepala siapa Dam? Kenapa? di bawah itu ruang meeting Kak Adam. Iya tempat
maksudnya meeting iblis kan? Iya, meeting iblis. Iya, spotnya itu dekat situ. Aku lagi kayak ada satu ruangan, itu ruang meeting. Dam. Nah, Ini kenapa gue ngambilin berbagai kepala? Shit. It's like, oh my god, ini Ngapain tuh nggak habis-habis? nggak habis-habis. Ini tumpukan kayak mereka udah bentuk arwah ya, tapi kayak bentuk mayat. Gimana jelasin? Nggak jelas lah. Iya. Guys, 1 menit lagi. Oke. ada tantangan sih. Badannya gede kayak sumo gitu kan. Dari? Gak tau, dia ngeliatin gue aja. Tapi jujur gue males sih ngeladenin dia. Dia bukan petinggi sih. Iya, mungkin dia bukan, mungkin gue nggak tahu, intinya sosok kayak salah satu ininya kali ya. Bukan petinggi, Bukan, di kontes kayak apa ya? Istilah kasar. Algojonya, salah satu Iya, algojonya benar. kali ya. Benar. Kayak guardnya gitu. Iya. Ngeliatin kita aja tuh. Lu gak ada tontonan apa? Tapi itu Nontonin kok, kita. sorry ya, tapi kok dia agak bodoh ya. Iya emang. Di basement ini ya, tempat gua ngambil kepala tadi, Dam. Kok gua ngerasa ini kayak tempat pembuangan. Ini akan kedengeran lucu, tapi tempat pembuangan mayat arwah gitu loh kesannya. Kayak arwah-arwah yang udah nggak berguna tuh dibiarin di sini semua. Kenapa ya? Bentuknya kayak mayat yang jorok gitu ya. Iya. Kayak mayat yang jorok. Memang gue tahu bahwa arwah itu walaupun sudah jadi bentuk non fisik masih bisa luka dan masih bisa hancur ya. Tapi gue nggak pernah ngeliat gini loh, Bau. Bentuk arwah gitu ya, yang halus bisa jadi nggak berdaya begini. Ya pernah sih, actually Chesley Chris juga kejadiannya kayak gitu. Sorry. Cuma ini nggak dibungkus ke pompong, ini literally kayak Serakan. kayak lubang buaya gitu loh, Iya, kayak berserakan. buset deh. Tapi Kayak dia masih hidup. berburu. Maksudnya arwahnya Berarti masih yakin semua udah kayak nggak bernyawa kesannya, kayak arwah tapi bentuknya kayak udah, lu bayangin mayat tapi arwah dah, itu paling Iya. gampang. Tadinya masih bisa diajak komunikasi dong. Gua nyari memorinya aja nggak bisa. Dia kayak kotor gitu sih kamu. Ya bukan lumpur yang sampai nutupin semua badan gitu, bukan. Tapi arwahnya kayak kotor gitu. Kayak gini loh, Dam, kita dikunci di sini jadi kita kayak nggak bisa ngelihat lebih jauh dari sini gitu. Kenapa ya? Coba lu Kita berdoa bareng aja Mas Wil, Ayo. supaya genjutsunya hancur. Kalau nggak gini Mas Wil, kayaknya biasa selalu di saat kita ngancurin simbol segitiganya, semuanya kayak buyar gitu loh. Berarti depan dong tuh yang lu bilang kayak air. Iya. Enggak, itu yang di depan kan. Iya. Segitiganya bener gak yang gue bilang? Kayak ada gerigi-gerigi kayak gimana ya, kayak nggak jelas, kayak ada, bukan segitiga polos, Dam. Kayak mekanisme kunci gitu loh. Iya. Kalau nggak kita berdoa bareng, habis itu lo hancurin ya. Oke. Kadang, tapi kok di depan segitiga itu kayak ada air terjun gitu, itu apa ya? Bukan air terjun, apa sih, kayak ada air gitu yang kayak, jadi dia tuh agak bentuk segitiganya nggak jelas, kayak agak berbayang gitu karena depan dia ada air. Iya tadi, kayak dilapisin ini ya, Iya. air gitu kan. Bener, Nah itu. di lapisan air. Ntar gue juga lagi doa. Kita doa mau Kita out doa. loud atau Doa bareng yuk. oke, Mas yuk. Wil, biar lebih cepet hancur ya. Yuk. Oke guys, kita berdoa dulu. Tuhan, izinkanlah kami untuk melakukan perjalanan lebih jauh. Bimbinglah kami dalam menghancurkan seluruh tipu muslihat ini. Amin. Si gede, di mana yang gede mau nyamperin kita tuh. Iya. Dan Yang bodoh. gue ketarik di depan Yang pintu muka itu. bodoh. Dan lu lihat nggak, gue kecil, pintunya gede banget depan gue. Tadi ini gimana ngancurinnya ya? Kita gimana badan? Lu kenapa di belakang gue, guys? Gak apa-apa. Anjir, pintunya gede banget, Dam. Iya, harus dihancurin sih. Gue jujur, gue gak berani lagi. Gue belum, konteksnya gini. Gue belum mau ngambil keputusan kita pergi ke dimensi lain lagi. Ini sebenarnya segitiga ini juga bisa jadi teleportnya mereka ke tempat si leadernya lagi. Nah, gue belum mau untuk nyari keributan. Oh iya, bener. Confirm. Iya. Gue ngeradar benangnya ujungnya ke leadernya sih. Iya. Gede banget. ada- Lu yakin lu mau ngancurin ini? Enggak, lu aja, iya. Kenapa gue nih? Kenapa gue? Mau bareng? Dam, tapi ini ke arah mana, Dam? Justru karena gue nahan diri. Iya, oke, Elohim, kayak Elohim, silakan deh, silakan. Udah dihancurin tuh. Kenapa? Ini dari belakang gitu kayak ada force gitu diginin. Buak, prak.
di belakang rak gitu. si itu iblis bodoh itu kayak dia masukin benda gitu, bukan benda sih, kayak nembakin benda ke aku gitu. Itu dia. Mas Will, tapi gue itu kan dancer tuh. Tapi gue pengen, kayaknya Genjutsunya belum terlalu hancur deh. Serpiannya tuh masih ada powernya. Jadi bisa nggak lo yang hancurin dengan tangan lo sendiri deh? Lu bilang aja dari awal pengen gue yang kerjain kan. Tapi nggak ini, tapi beneran. Oke. Kayak belum sah gitu loh. Nah, baru kebuka. Kenapa tuh diapain? Tadi masih di misi belum di Genjutsunya masih Kok aktif. kayak air semua ya? Wow, Iya. kok kayak air semua ya? Nah, kan Ini dimensi apa ini? Air semua. Nggak enak, kayak gue berasa kayak kaki gue basah. Iya, Bau. benar. Kenapa ini? tadi Genjutsunya belum hancur, pas Willy hancurin hancur Genjutsunya. Kalian berasa kayak becek-becek basah gitu Guys, ya? itu si muka bodoh di belakang. Hancurin ya, oke, gue hancurin deh. Diapain tuh? Kenapa Jess? Gue gak suka matanya. Diapain Jess? Matanya dicolok. Si siapa si jin bego itu? Iya. Iblis bodoh. Iblis. Iya. Matanya tuh kayak bulat terus kayak mau keluar gitu ya ke Adam ya. Iya. Jelek sih. Ntar dulu, gue mau interogasi dulu. Gue belum mau ngebantai dia, ntar dulu. Apa bang memori yang gue dapet? Nggak guna di sini, kita harus keluar dari tempat ini katanya. Oke, Ini oke. Tempatnya bukan pusatnya Iya, kayaknya. Dam. Oh, lu masih ngobrol ya? Oh, gimana? Lu tahu lu pengikut Dragon Ball nggak? Hah? Nonton Dragon Ball. Dragon Ball. Iya, Lu tahu Frieza nggak musuhnya? Iya, Frieza. tahu. Iya, Nah, iya. gue tahu itu bosnya ngambil fisik kayak begitu. Oke. Tapi bukan Frieza Final Form yang gundul ya, yang masih ada tanduknya. Iya. Itu gua udah ngeliat tuh. Yang badannya agak tinggi itu ya? Hah? Itu sel kali? Itu sel. Oh iya, gue lupa Frieza. Oke. Frieza yang agak kecil, Iya, yang bibirnya tuh culas Iya, banget iya, gitu loh, yang iya, kayak Kayak jahat IT, banget kayak gitu. IT. Iya. Badut IT. Oke. Dia udah nungguin sih di depan. Dengan tuh Dam, energinya nungguin. Oke, bentar. Gue nyari informasi dikit lagi ya. Iya. Habis itu gue mau nyapain dia. Ada pedang juga yang bagus di situ katanya. Apa sih ini, brengsek banget ini. Bohong lah. Itu ada Dia mau atas nama nyesatin. engkau, Mbak, serahkan sama engkau manusia iblis ini. Buang ke dimensi lain, buang ke dimensi lain. Kenapa? Lu jangan jauh-jauh dari sini bang. Dia punya cara singkat banget ya. Nggak mau capek sekarang dia. Oke. Oke, Mas Wil, gimana? Kita nyamperin dia? Jangan terlalu dekat ya, ikutin suara gue nih. Oke, gue ngikutin lo. Kuasa. Wih, gede. Bener kan kayak Frieza, tapi ya lebih kayak kok kon es krim mulut lu jelek ya. Waduh. Kayak ada kon es krim mulut ya, Dam. Ini bentuk di mana apa sih? Nggak tahu, jelek sih. Gak keren. Gue pikir dari jauh kayak Frieza, ternyata Dam lu lihat kayak kon es krim terbalik di depan mulutnya nggak Iya, hitam gitu. benar. Wah, lu bentuk tapi matanya merah sih. Tunggu deh, kayak tapi kulitnya kayak lengket ya. Dam, ini Berlendir. demon teraneh yang pernah kita lihat loh. Kayak kenal apa putih telur bukan apa sih, telur mentah gitu. Iya. Ini kayak iblis yang suka makan kotoran manusia kali ya. Mulutnya kayak spiteng kali. Mulutnya tadi kayak mana kan, Mas Wil? Kayak kon es krim di gini nih. Kon es krim kan bentuknya kayak kerucut kan. Iya. Yang tajam itu sisi yang ngadep kita gitu. Bener. Hitam warnanya. Tapi kok dia santai banget ya? Apa jangan-jangan IQ-nya kurang? No. Gue gak ngerasa dia IQ kurang sih. Tapi dia santai banget ngadepin Oh, kita. Dam, hati-hati Dam. Itu di balik tampang dia yang kayak gini, itu ada shield energi yang force field yang kalau lu sentuh kena kita. Gue baru ngerasa. Dia ini sih, aku radar dia punya niat gitu ya. Dia bilang ya santai aja, dia ngapain takut sama kita, orang kita nggak akan keluar dari sini kok gitu.
Dia bilang kalian akan mati di tangan yang lain kok gitu. Waduh. Pernah tahu rasanya jadi pancake gepeng nggak? Kenapa gue jadi lu sih, Dam? Pancake sih udah gepeng, mau digepeng mau segepeng apa lagi ya? Sorry, Gary, sorry. Nama dia kayak dari tadi gua ngorek namanya kan. Tumbenin namanya empat apa suku kata ya. Terus agak kayak dinosaurus namanya Cehosaurus apa itu? Cehosaurus. Iya. Kayak nama dinosaurus. Kata Keris udahin aja sih, kayak terserah mau dibuang ke dimensi lain atau dilenyapin. Dia Enggak, kayak gue rasa ini nggak bisa sih dibuang ke dimensi lain juga ini kayaknya. lenyapin aja ya. Dari gue jujur, kalau iblis udah santai kayak gini, gue harus kayak apa ya? Udah silakan, it's all yours, it's all yours. Hati-hati gitu. Hati-hati. Hati-hati force field-nya, Dam. Iya. Dia nggak mau di ini sih, kadang nggak mau ditanyain informasi sih. Tapi Dia pilih either mati atau itu. Iya. Sorry, ini iblisnya ini nih ketuanya ini. Ketua lapangan apa ketua yang eksekusi itu, Bang? Jujur bentuknya jijik banget ya, Dam ya. Kayak bukan iblis yang biasa. Iya. Nih, sorry, gua ngeliat hal yang sama nggak? Dia bahkan bukan humanoid. Kayak makhluk nggak jelas, kayak Iya, blob, bener. kayak apa ya? Kayak kayak Bukan kayak Frieza dong? tadinya dari jauh gue pikir kayak gitu. Begitu deket, dia kayak makhluk. Lu anggapnya kayak lalat gitu ya. Nah, kayak lalat nggak ada sayapnya. Terus ujungnya kayak kon es krim gitu. Oh, iya, Matanya di mana gua nggak jelek banget men asli. Ini demon siapa nih? matanya kayak di atas mulutnya deh. Dan dia bentuknya kayak binatang kan, Dam. Nggak ada kaki, nggak ada tangan. Kaki tangan ada sih. Really? Kaki tangan ada Di mananya? di bawah. Oke. Tapi dia kayak tiduran gitu, kayak Iya. kayak mageran. Maksudnya pantesan dia tenang. Kenapa? Pasukan arbisnya keluar banyak Bukan. banget. Perang nih, Bang. Pantesan dia tenang tadi. Keluar dari sana, dari basement, dari berapa spot keluar. Niatnya udah arbisnya sorry ya kayak gini. Gitu. Jalannya kayak cepat gitu terus begitu kayak ngerangkak gitu kan. Masa iya harus perang habis-habisan begini? Pasukannya banyak nih. Banyak. Enggak, Dam. Barusan higher self gue bilang, tenang saja. Arbis itu mentok hanya kayak di depan muka lu terus kayak bakekok gitu. Nih sekarang udah bakekok depan gue. Bentukannya kayak gimana, Bro? Iya, tapi kan kalau hanya mentok sampai bakekok nggak bisa melukai kita ya udah lah ya. Masalah tuh Dia bisa nyerang kita loh, maksudnya. banyak sih. Habis banyak ini sih. gua rasa. Dia muncul dari bawah. Kita cari titik lemahnya Cowok aja. cewek yuk. banyak gitu, apa cewek rata-rata? Udahlah langsung aja serahin pada Tuhan. Banyak cewek. Ya Banyak Tuhan. cewek. Banyak cewek. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak ada yang bisa dikorek dulu informasinya. Nggak bisa kata Adam. Bang, cari yang- korek-korek dulu. Bang. Gimana lo mau korek nggak? Kalau Capek nggak- men. Kalau nggak gini, Mas Phil, lo ceritain situasi kondisinya dulu. Gue mau baca memori tempat ini aja. Oke. Oke. Jadi balik lagi ke iblisnya, Bo, itu bentuknya kayak lalat, gua nggak tahu tangan kakinya di mana. Terus again ada moncong es krim terbalik warna hitam, lengket-lengket, jijik gitu, jelek. Dan di sekitarnya tuh ada arbis merangkak yang banyak sih, puluhan Tapi sih. nggak cuman itu, dari bawah juga dia udah siap. Ini di belakang-belakang gua arbis semua nih. Itu dimensinya apa kalau kelihatan? Gaib ini udah astral ini. Maksudnya kayak bentukannya kan biasanya kita kayak cabin in the wood. Bukan, ini kayak dalam apa ya? Terowongan air apa sih? Enggak, kayak lu kayak terowongan Iya, yang bentuknya terowongan, setengah lingkaran gitu ya. bener, Tapi setengah kayak bukan air, kayak goa. Iya Goa, kayak tapi goa. bawahnya air. Iya. Bawahnya air. Becek-becek jelek gitu. Dan kayaknya hanya dia deh di sini. Oh, ada cahaya nih. Ini dari atas sih. Atas sama Tuhan. Cehosaurus. Kembalilah. Cehosaurus. Tidak bisa, Willy, kata Keris. Kenapa, Keris? Dia tidak ada keinginan untuk itu. Padahal cahaya Tuhan jelas banget tadi menyinari, Keris. Bukan, cahaya Tuhan itu untuk melindungi kalian. Kita keroyak aja yuk. Kenapa lu dapat memorinya nggak, Bang? Gue dapat, tapi malah gue kebawa di si penges iblis yang suka ngeksekusinya di atas langit, di atas gedung itu. Udah, kita doa aja ya. Kita serahin pada Tuhan aja ya, si Cehosaurus ini. Gue sih jujur Iya, sorry. Kenapa? babat aja yuk. Bang, jangan babat-babat juga. Ini dia nggak bisa diajak komunikasi Betul, bang. bener kan? Atau enggak cari aja nanti ya. Flat banget. Kamu tinggal cari. Arbis. Yang istilahnya kayak si hasil apa MLM-nya itu. Hasil MLM-nya semuanya nggak genah semua sih. Apa? Nggak genah semua. Genah Kalau kita tuh cuma apa? bisa baca memori. Nggak genah tuh maksudnya nggak bisa diajak bicara.
Oh, karena lagi konsep perang ini ya, jatuhnya kayak. Enggak juga, makanya gue bilang kayak dia emang memilih untuk menjadi menyebalkan. Si Bukan Sehosaurus ini. maksud Kabo si Arbisnya bisa diajak bicara. Wah, nggak bisa, Arbis mah. Ataupun kayak korban-korban yang dijadiin bunuh diri, Bang. Tuh kan, ketika lo ngomong gitu, Genjutsu keluar kan, tiba-tiba ada kayak entitas gitu, arwah kayak, tolong aku bisa ngasih keterangan. Bohong lah itu. Bohong. Mas Will, kita keroyak aja sih. Gue pengen jujur. Gue pas tadi ngedapetin feel-nya dia tuh nganggap manusia itu lemah banget. Nah, gue pengen ngasih tahu ada jiwa-jiwa manusia tuh nggak semuanya lemah gitu. Makanya gue pengen keroyokin aja. Ya udah, lu anggap dia lalat tuh, lu punya itu, nah silakan. It's all yours. Pancake. Dia pancake. Jujur. Untuk yang di atas gue battle memang. Kalau untuk ini mau keroyokan nggak lo? Gue lebih pengen doain sih. Kalau memang Tuhan berkehendak dia hancur. Kalau enggak. Gimana? Kalau enggak gini, gue babat dulu, habis itu lo itu dia finishingnya di lu. Ya kalau dia udah mati apa yang bisa gue doa, cuy? Dia mau kabur lewat. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku serahkan Sehosaurus di dalam pengampunanmu ya Tuhan, pengadilanmu. Ya hancur. Iyalah. Ya udah never mind. Belum selesai. Ya udahlah. Lu lihat ya, gue belum selesai ya Adam ya. Udah kayak nyos gitu. Itu lo atau gue sih tadi? Lu, dia punya dosa soalnya. Hancur kayak bau jigonya tuh kayak jil kayak aduh. Keadaan belum tusuk dia, belum ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Tahu-tahu didoain langsung. Hancurnya tuh kayak kue meleleh gitu loh. Dia punya dosa soalnya. Jadi di saat kita langsung serahin sama Tuhan, ya dosa dia ngancurin dia sendiri. Tapi dia itu siapa, Bang? Gak tahu. Menurut lo? Gue ragu kalau dia punya jabatan paling kuat di sini. Jujur gue ragu sih. Iya sih karena Dari gampang banget. dari memorinya sih dia kayak cuman pesuruh gitu sih, pesuruh atau enggak bawahan gitu yang aku lihat. Langsung ke basement aja, Bang, yang lo bilang itu. Ini udah nggak jauh-jauh dari basement tadi. Udah kita hancurin. Lu nggak ngeliat korban-korbannya, Bang? Ya itu tadi yang kayak gue bilang jasad arwah itu kayaknya korban-korban kayaknya ya. Tapi bentuknya nggak berdaya. Bentuknya nggak berdaya dan gue nggak bisa ngambil informasi, Bo. Kayak mati. Gue bawa kepala kebelah gitu kayak itu bentuknya udah arwah loh. Aduh, serem banget sih. Jess, lu yang bisa bawa kita, Jess. Jess, lu yang mandu kita nih. Lu kosongin pikiran lu. Kosongin hati lu. Lu rasain di mana jiwa-jiwa itu disembunyiin. Kayaknya lu bisa di sini deh. Bawa gua sama Mas Willy. Oke guys, jadi kita tadi sempat balik lagi ke Narik diri dulu. Sekalian ganti rails. Oke, jadi intinya gini, ketimbang kita mulai perang doang ya kan. Di sini kita juga kayak takutnya mau bantai semua, jatuhnya nggak ada informasi yang kita ambil gitu kan. Dan di sini gue mau nyarinya itu sebenarnya adalah informasinya gitu loh. Apakah betul inilah konteksnya MLM gitu kan? Dan lu siapa sih yang bisikin gitu kan? Dan lu bisa ngeliat, kita bisa nge-scanning memorinya lah bahasanya gitu. Momen-momen apa ya istilahnya, kenapa dia bisa gitu kan. Nah dari situlah bisa nggak sih kita coba cari dulu salah satu korbannya, mungkin dari situ kan bisa kita tarik ulur lagi tuh siapa bosnya, balik lagi ke bosnya, balasnya bos yang paling akhirnya barulah lu mau perang deh gitu loh. Gue takutnya nih biasanya kan kita kan langsung ke arah bosnya, hancurin, udah bingung gitu kan. Iya. Mungkin kalau ada korban yang mungkin bisa ditolong, kayak dulu tuh ada yang bisa ditolong juga ya kan. Ya udah kita kan istilahnya oke lah gitu, kita dapat poin pahala juga gitu loh. Iya. Oke. Baru kita ke mungkin yang Tapi terus terang ini dia kurang bisa diajak komunikasi ya. Audiens gak ngerti dia tuh siapa. Nah, coba ceritain dulu. Yes. Oh ya. Jadi sekarang dia ini lagi dijenggut sama Dia itu siapa? Ini kakak aja yang cerita ya, kakak. Kamu langsung dia, audiens bingung dia tuh siapa? Soalnya kan katanya nggak mau sebut nama. Bukan, tapi asal usulnya kenapa dia di sini Iya, gitu. ya. Kawin dia aja kawin. Oke, setelah kami menarik diri, the clients itu saudara gue yang di pojok kiri sini namanya Sebomets nawarin diri, mau nggak aku ambil salah satu arwah korban bunuh diri yang di tempat itu, ya kan? Diambillah yang ini, gitu kan? Kita nggak mau nyebut nama. Jadi udahlah kameranya gue geser nih. Tapi kalau misalkan buat kalian mungkin yang peka, ini dia. Buat kalian yang peka mungkin bisa ngelihat sih wujudnya. Dia tuh siapa gitu. Ada di sini, Sebometsnya di sini. Dia korban bunuh dirinya cewek, dijenggut kepalanya sama my friend ini. Cukup lah ya bagi yang lihat. Kami balikin kameranya. Coba. Dah, gitu jadi. Udah pas belum? Udah pas. Oke.
Nah, lanjut. Lanjut. Oh, setelah itu pertama masih kayak belagu-belagu, kayak ditanya kamu kenapa gini, bunuh diri apa gini, masih belagu. Terus saya Bomets itu nanya ke gua kayak, Willy, boleh nggak ini buat aku aja katanya. Terus gue bilang, ya atas nama Tuhan, kalau memang diperbolehkan silakan. Baru panik tuh arwah bunuh dirinya, karena dia yang tadinya biasa di tempat itu, di rusun itu, sekarang diambil dari zona nyaman ya kan, dibawa ke sini, belum lagi jadi mainan saya Bomets. Ya sudahlah. Dia sebenarnya nggak di rusun, dia ada di bawah tanah, ada di situ, di bawah basement lagi. Jadi dia kayak suatu dimensi. Aku lihat tadi sempat kayak dimensinya warnanya oren-oren mirip kayak api neraka, tapi bukan neraka sih, lebih ke arah kayak komunitas gitu. Iya. Terus banyak arwah-arwah yang lain juga gitu. Ini salah satunya. Ya ini salah satunya dari sana. Kalau kamu bisa baca gimana, Jess? Apanya? Dalam artian apakah dia bisa bisa ditolong ataupun kayak gimana gitu keadaan dia nih sebenarnya si korban ini? Keadaan dia keadaannya tuh kayak gimana ya, kayak cuman ketawa gitu. Terus kayak agak kayak begitu. Oke, feeling yang kamu rasain apakah dia benar-benar udah kayak belongs to there gitu kan? Dia udah 100% belongs to there. Dia 100% arbis sudah. Iya. Udah nggak mau bertobat atau apa gitu. Kalau gue berdoa pun, cahaya mungkin akan datang ya. Tetapi kan balik ke free will-nya si arwah itu, si cewek itu. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Bisa nggak kita? Tadi barusan kayak teriak kayak kayak gitu. Terus kayak begini, terus kayak ngapain gitu? Nggak tahu. Dia kayak begitu. Yang poin yang gue cari adalah, lu bisa nggak sih Bang, lu tarik memorinya, gimana sih momen-momen dia, istilahnya bisa akhirnya memutuskan untuk loncat. Mungkin gini aja kali ya, jujur dia nggak bisa diselamatin lagi sih Bang. Dia bener-bener kayak bener-bener orang yang nggak mau percaya sama Tuhan sih. Dan nggak mau percaya sama Tuhan. Di memori juga gue dapetin kayak dia tuh banyak masalah sih dalam hidupnya. Sama siapapun dia masalah. Gitu. Dan jadi dalam personality pun juga kepribadiannya bermasalah. Iya. Jadi konteksnya karena dia berpikir banyak masalah dan dia nggak ngerasain dari Tuhan di situ. Nah, untuk memori ini biar Jesslyn sih. Gimana Jess? Bener sih, dia sama orang lain tuh kayak gampang berantem gitu. Sama siapapun selek. Dia nemu temen selek gitu. Terus apa ya, dalam masalah cowok, laki-laki, dan dia bangga sekali dengan bentuk fisik badannya yang memang bagus, terus terang. Dia penampilannya sangat bagus ini. Apa ya, mungkin itu yang disebut dengan seksi kali ya. Ya emang. Ya, tapi kakinya agak bengkok sih. Setelah jadi ini gitu. Iya. Ya mungkin efek kayak itu kan. Iya, efek dari itu. Oh my god. Maaf. Sebegitu recehnya hingga ketika dia sudah jadi arwah pun, dia benci ngelihat kondisinya. Kenapa kaki gue nggak mulus lagi? Deng, gila. Itu sih menurut gue udah lebih dari sakit mental ya. Kalau yang lu cek dia sebenarnya dari bisikan, apa memang udah ya udahlah gue mau loncat aja, udah sakit gitu loh psikologinya. Kalau aku lihat sih dua-duanya sih. Dua-duanya. Dia ada masalah nih sama orang tuanya nih. Ya Dam ya? Dia masalah sama siapapun. Iya. Salah satu penyebabnya itu yang membuat mungkin berapa persen yang tingginya itu sama orang tuanya. Oke. Kalau gitu tadinya ada yang terlibat dong di situ dong, ada iblis ataupun bisikan setan atau arbis yang terlibat kan? Sama aku sempat dapat juga memori ada arbis yang sebelum dia meninggal nih, korban bunuh diri lain juga ngebisik-bisikin dia gitu. Nah, bisa dirunut nggak? Itu sih yang kita cari sih. Bener ya, aku agak sesek nih. Pas aku tadi dapat vision tentang itu. Nah, apa bisa? Cowok yang ngajak. Cowok. Tapi gue nggak ya, sembari Jesslyn ngeradar, gue nggak tahu cowok ngajak kencan atau arbis cowok ngajak. Enggak, arbisnya cewek. Yang cowok ini berarti waktu itu teman kencan kali. Kayaknya ngajak kencan deh. Oke, balikin radarnya ke supranatural ya. Oh, dia sempat punya fight sih sama cowok. Yang cowok yang tadi kakak lihat itu ya? Iya, dia sempat punya fight sebelum dia benar-benar mutusin bunuh diri. Dia sempat big fight. Oh iya, cowoknya ngejelek-jelekin, ada memori kayak
lu payah banget sih jadi cewek gini. Ya kayak gitulah bla 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 gitu. Ya, dia nggak percaya Tuhan sih. Oke, konsepnya kayak gitu ya. Yang akhirnya memutuskan dia untuk bunuh diri apa? Kalau dari si korban satu ini. Dia merasa dia nggak get along sama orang People. lain. Udahlah Sama capek gitu ya. orang-orang, iya, udahlah. Terus udah gitu, Sakit nggak? aku mau ngomong sesuatu sih, tapi ntar ini jelas dong. Coba diomongin dulu kalau itu yang kita sensor. Sahamnya anjlok ya. Oh, salah satu ekonomi juga. Itu benar ya? Oke, I see. Terus ya yang saham tuh tadi kerasa kayak dananya nggak bisa cair ke dia gitu. Waduh. Main robot trading kali. Wow. Ya tapi setidaknya itu main robot trading, bukan akun YouTube-nya pakai bot, bukan gitu. Itu mah yang lain. Oke. Gue nambah sedikit ya. Ini pelajaran banget sih dari pas gue cek personalitinya ya. Gue bingung sama orang kayak gini bang. Dia tipikal orang yang mindsetnya tuh egois banget. Dan egoisnya ini sangat kaku gitu loh. Jadi kalau dia bentrok berselisih sama siapapun, dia menganggap bahwa orang yang lain yang selalu salah. Setuju. Dia yang benar. Setuju. Gitu loh. Sangat egois banget tuh. Egois banget bisa dibilang gitu loh. Ada perselisihan sedikit aja dia pikir adalah orang itu yang jadi dia yang baik. Seolah-olah dia selalu kayak tersakiti gitu loh. Padahal buat gue pribadi pas gue baca kayak problem-problem dari hidupnya dia, karena dia buat gue tuh terlalu egois. Dia nggak bisa berpikir secara yang benar yang mana sih, bukan apa kata dia. Harusnya kan dia berpikir bahwa apa yang benar seperti apa sih. Kan apa yang benar ya benar untuk semua orang gitu loh. Tapi dia benar-benar kayak berpikir benar versinya dia aja. Nah yang namanya benar versi gua ya belum tentu benar buat versi orang lain. Betul. Dong. Nah di situ yang salah bentrok. Kalau kayak Mas Willy bilang tadi, bentrok ke orang tuanya, ke keluarganya, ke temannya, siapapun. So that's why ya kan dengan permasalahan dia yang lain juga akhirnya kenapa? Aku mau nambahin sama ada satu temennya dia, cewek. Temennya udah sempat bilang ke dia, udahlah kamu tuh kembali ke apa? Ke Tuhan aja. Iya, waktu itu ini aku boleh spill gak sih? Dia tuh disuruh ke rumah ibadah gitulah. Oh iya. Tapi dia Kembali kayak ke jalan yang benar lah. nggak mau dia. Dia kayak udahlah gitu. dikasih nasihat sama teman yang baik ya. Udah Iya, lu tobat temannya aja baik. atau apa gitu kan. Mungkin hidupnya jadi lebih nyaman, tenang. Dan Udahlah. so that's why yang kamu bilang ya, ini dia udah kayak jadi 100% kayak belongs to there gitu kan. Dan dia bukan hanya egois loh, kalau gue boleh nambahin. Kalau egois kan definisinya adalah lu nggak peduli kondisi orang lain. Dia tuh egosentris juga. Dengan kata lain, misalnya sekarang jam 7 malam nih. Tapi buat dia enggak, yang salah tuh jamnya. Seharusnya hari ini sekarang nih jam 6 sore. Itu namanya egosentris. Semua ngikutin standar dia. Dunianya dia. Bahkan ketika meninggal pun itu sick banget sih menurut gue. Yang tadi gue bilang, kalau manusia udah meninggal ya sudah, lu terima lu meninggal, fisik lu udah nggak bisa diginiin lagi, terima. Dia bukan masalah itu, dia bilang kok kaki gue nggak sebagus ketika mulus waktu gue hidup, padahal lu meninggal. Itu begini loh. Bukan masalahnya kan dia yang ngelakuin juga kan, dia yang Iya, terjun juga. berarti kan apa? Egosentris, egois, dan memang udah begini. Udah sakit kejiwaan. Iya, udah sakit itu. Di sini gue bisa melihat ya ini ada masalah yang disebabkan sama diri sendiri, egois sentris tadi. Kalau kayak gini ya bisa dibilang ya, gue ngambil kesimpulan ya. Ya kan, gue ngambil kesimpulan ini bukan ulah MLMC kali Ya mungkin ada, tapi bau-baunya sih banyakan dianya sih. Iya. Masalah yang dibuat diri dia sendiri kan. Betul. Oke. Jujur gue aneh gue ngeliat. Sip, kalau kayak gitu coba deh kita runut deh. Bisa nggak lu dapetin linknya ke mungkin salah satu arbis yang lain yang bisikin dia, yang meyakinkan untuk Kita harus megang dia deh. Pegang aja. Eksekusinya sih di atas gedung itu. Yang buronan tadi. Iya. Jangan ke bosnya nanti belakangannya. Mau tunggu Elin. Jangan, harus upload sekarang. Ada. Yuk kita Ini- kita balik ke tempat tadi aja deh. Iya, Atau kita gimana? balik dulu ke tempat tadi, nanti aku ajak ke yang dimensinya dia ya. Iya. Oke, siap. Yaudah, yuk. Ini diapain? Tunggu taruh aja Biarin di sini. aja, biarin aja. Udah, biarin aja, kasih bomit, maksudnya jemput aja. Oke, yuk. Jangan rasa. 3, 2, 1.
untuk para the clients dan para penonton juga, gue bakal memberikan prosedur dalam menetralisir energi negatif yang sudah bisa dibilang berdampak ke kalian tadi barusan, di saat transfer energi negatif dari manipulasi iblis tadi bisa dibilang. Caranya yaitu yang pertama adalah kalian siapin aja air minum di gelas gitu atau di cangkir, boleh, terserah kalian. Air tersebut nanti kalian harus doain dengan keyakinan kalian masing-masing, dengan agama kalian masing-masing. Tapi bedanya di saat kalian membaca doanya adalah harus punya sebuah prinsip gini. Bila mana kalian berdoa dengan setengah hati keyakinannya, maka doa tersebut akan jadi sebuah bacaan aja. Tapi bila mana kalian berdoa dengan keyakinan full, doa itu akan menjadi kekuatan dan kesembuhan untuk kalian semua. Jadi hati-hati dengan keyakinan kalian saat berdoa. Di saat kalian berdoa juga, hati kalian, pikiran kalian, dan kalian harus juga tetap mengucapkan doa tersebut di saat proses pembacaan doanya. Setelah kalian membaca doa, arahin doa itu ke air tersebut, bisa dibilang. Kalian mindsetkan bahwa air ini adalah perantara Tuhan, perantara kesembuhan dari Tuhan untuk menyembuhkan kalian dari semua energi negatif yang telah menyerang kalian. Itu aja sih. Setelah itu kalian minum aja. Setelah kalian doain air tersebut, cukup diminum aja. Dan kalian niatin untuk menghilangkan semua energi negatif di pikiran kalian dan di hati kalian. Setelah kalian minum juga, kalau bisa kalian tepuk-tepuk bagian ada tulang menonjol di belakang leher kalian. Nah, itu agak ditepuk-tepuk sedikit untuk memutuskan rantai negatifnya. Kalau ada masih koneksinya masih kuat, bisa dibilang seperti itu. Dari gua cukup itu aja. Kira ketahuan. Dia bilang kok, aku tahu. Jadi dia kayak ngomong lewat punggungnya. Dia bilang kayak, emang kamu pikir aku tidak sadar keberadaan kalian? Tapi dia nggak balikin mukanya, cuma kayak dari punggungnya doang dia ngasih suara batin gitu. Dia kayak ngambil bank tuh kayak koleksi dari jiwa-jiwa yang dikirikan. Ini jiwanya kayak udah bego semua ya, sorry ya. Iya, makanya. Dia ambil silakan katanya. Iya kan? Benar? Iya, dia balas sekarang ngasih. Mm-mm. Oke, terakhir aku tanya, bolehkah sekarang? Boleh, aku tahu pertanyaanmu katanya. Iya, dia udah batinnya cepat banget. Ini udah komunikasi, udah 100% komunikasi ini. Dia bilang ini sih kayak mendingan ya udahlah biarin seleksi alam aja yang. Iya, oke. Silakan. Nggak, Terus dia nunduk gini. Dia nunggu instruksi dari Tuhan atau apa gitu. Lu bayangin ini ratusan bau depan kita, kayak kita tuh bintang konser ya di depan panggung. Mereka tuh kayak lagi nonton kita. Awalnya tadi yang pertama kali dibawa tuh 5, belakangan si itunya keluarin semua si demon. Gua nggak sangka bau. Dia kenapa bisa sampai sini, kayak ada tangan gede yang kayak ngambil dia terus kayak ngejerat dia di sini. Terus dijedukin ke bawah iya, sini. dijedukin. Iya. Di sini, Di sini. Literally di studio. It's all yours, Dam. Ya, buat kalian yang bisa ngelihat atau sensitif, inilah apakah kita halu-halu.